Ya, selamat sore. Kami tes fungsi untuk Anda ya. Satu unit radio Kenwood TS430S. Ia beroperasi di HF band. RX-nya lebar ya, dari 0 sampai di 30 MHz. Sedangkan TX dia dari 1 MHz sampai dengan di 30 MHz. Power dia puncak terpantau di 1 MHz itu bisa 200 watt ya. Tapi untuk yang linearnya, ratanya dia di 120-an ya, 120 wattan. Oke. Dan untuk catatan, radio ini modenya hanya ada di LSB, USB dan CW. Sedangkan AM FM tidak tersedia ya. Untuk kondisi unit ini catnya masih ori, tapi dengan beberapa ada kondisi minornya, tapi ini tidak mengganggu fungsi sama sekali. Sedangkan panel depannya ini utuh ya, utuh. Dan untuk tombol, knob ya, layar, kemudian gyrometernya ini semuanya masih aman, berfungsi dengan normal, kecuali beberapa tadi yang jelaskan ini tidak tersedia modulnya, jadi tidak merespon ya, untuk AM dan FM nya. Oke, berikutnya untuk kelengkapan, di sini dia ada kabel DC pelanginya ya, 13,8 volt. Ini original dari bawaannya Kenwood, dan sabu jinjing, kemudian kaki besinya ya. Oke. Ada hal yang lain ya, itu aja kalau kelengkapan ya. Di sini untuk di sini yang sebelah kiri ini dia ada untuk bantalan saat diposisikan berdiri ya, bantalan karetnya itu ada semua, masih ada 4-4-nya. Untuk komponen original ya, ruang dalam dijamin, nanti Anda bisa pantau melalui sorotan video yang kami insert ya, kami sertakan seperti itu. Oke, sekarang kita coba tes saja supaya menghemat waktu. Ini di 1 MHz mode CW kita gunakan ya, terpantau ini 020 berarti 200 watt. Oke, sekarang kita ke atas, misalkan ini ke standar ya, 140 watt ya. Kalau di 1,5 MHz 150 ya. Di 18 dia terpantau 140 watt. Kemudian di 3,5 MHz ini 130 watt ya. Di 7 MHz ini mode CW 117 watt. Kemudian di LSB nya kita coba tes ya, 100 lebih, hampir 110 watt. Kita ke 10 MHz di mode USB ya, 100 watt lebih. Naik satu step di 11 MHz, lebih kurang di 80 watt. Oke, di 14 120 watt ya, 120 watt. 18 MHz 120 watt. Kemudian di 21 MHz 120 watt. Di 24,5 MHz 120 watt. Kemudian di 27 120 watt. Oke. Di 28 ini 120 watt. Oke, kita ke atas.
Iya, di 30 120 watt ya. Oke, sekarang tes fungsi yang lain di menu depan ini panelnya. Ini untuk send, bisa untuk mengirim ya. Kemudian untuk Vox, ini tanpa kita pencet. Oke, Vox-nya aman, berfungsi. Ini prosesor, ALC dan IC, kemudian ini Nero atau white-nya. Ini untuk mic gain atau ini carrier-nya ya. Kemudian di sini untuk kita coba tes menyimpan memori. Kita coba tes gini. Ini stepnya kita lepas dulu. Misalkan di sini 7 MHz, kemudian kita mau simpan di 1, masukkan ini ya, kemudian 2 kita pindah. Berikutnya kita pindah frekuensinya di sini misalkan ya, dan berikutnya di sini ya, kita tes ya, bisa ya, simpan ya, seperti itu. Kemudian ini untuk frekuensi yang terbatas, misalkan kita simpan ini dan kita pindah ke 9 atau 10 ya. Iya ya, berikutnya dilakukan memory recall. Ya, sini kita program scan, kita aktifkan misalkan ya, seperti ini. Ini ada tombol khususnya dia sampai ke 10 ya. Nah, balik lagi dia. Program scan-nya oke ya, nggak ada masalah. Dan ini yang 8 ini misalkan kita mau kita pindah sekian ya, terus nah oke, berikutnya gini. CW ya. Nanti kalau sudah dapat kita coba sisipkan videonya. Oke, sekarang ini tadi memory scan ya yang disimpan. Kemudian ini untuk lognya. Oke, kemudian ini untuk CW A ke B ya, flex bisa ya, dari 7 ke 14, atau ini kebalikannya 14 ke 7.
ya. Oke, bisa. Ini untuk megahertz. Oke, dia bisa ya. Ini readnya. Kemudian ini noise blanker, alternator, dan notes. Oke, sekarang kita coba untuk frekuensi ke RX ya. Kita tes tuh RX nya. Tuh. Ya, untuk RX-nya AFC. Square itu RF gainnya ya, RF gain bisa. Jadi cukup kuat ya, bagian ganti ya. Baik, itu saja untuk tes fungsinya ya. Kenwood TS430S. Dia power besar ya, sampai 200 di 1 MHz. Tapi untuk rata-rata di 120 watt frekuensi lain. Untuk komponen sekali lagi ya, original, bola dalam, kondisinya masih tergolong oke ya. Ada beberapa minus, itu tidak mengganggu fungsi utama radio, dan ini tetap masih bisa dikatakan sangat layak dan luar biasa. Baik, semoga bermanfaat informasi tes fungsinya, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Ya, ini untuk tambahan informasi terkait tadi ya, memori 8 ini ya, out memory ya, dia bisa simplex duplex gitu, semacam itu. Di sini di 7 MHz kita transmit dulu, baru kita lepas dulu, misalkan gini di 710 kita lakukan transmit sambil tekan memori input. Nah, berbunyi pip ini, kita pindahkan ya ke sini, misalkan 20. Oke, kemudian tekan lagi ya. Kemudian di sini tekan memory channel, posisi di memory 8. Ini 701 ya, bisa ya. Ini kita transmit, ini kita lakukan transmit. Oke, itu saja informasinya. Seperti biasa ya, posisi lagi sedang posisi VFO, tapi ini kita sudah arahkan ke memori 8. Tekan transmit, kemudian memori input berbunyi pip.
pindahkan ya, tekan lagi, kemudian dipanggil, memori channelnya diaktifkan ya. Oke, itu saja tambahannya.